Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat, baik? Apakah ada yang sedih hari ini? Sehat, Pak. Sehat, ya. Ada yang galau? Tidak ada. Dingin. Ada yang tidak hadir, tidak hadir. Ada semua ya, alhamdulillah. Baik, di sini Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum pembelajaran. Tundukkan kepala, berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin kalian terlebih dahulu untuk mengecek kanan kiri apakah ada sampah. Alhamdulillah bersih ya. Buku-bukunya, alat tulisnya sudah disiapkan semuanya? Sudah. Iya. Berarti sudah siap kita belajar? Sudah. Siap ya. Nah, sebelumnya kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Buku fiksi dan buku non Fiksi. Apa itu buku fiksi dan buku non fiksi? Kalau buku fiksi itu ceritanya mengenai imajinasi, Pak. Sedangkan kalau non fiksi biasanya bukunya itu sumber pengetahuan atau informasi. Iya, jadi itu yang kemarin kita pelajari ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke pembelajaran berikutnya terkait yang namanya surat pribadi dan surat dinas. Sebelum itu, ada yang masih ingat peraturan kelas kita hari ini? Bisa dibaca kembali untuk mengingat-ingatnya. Yang pertama adalah waktu terlambat paling lama 5 menit. Yang kedua, tugas diselesaikan pada Hari itu juga. ya. Yang ketiga harus Tertib. betul. Yang keempat, tidak boleh menggunakan gawai tanpa Instruksi Bapak. Yang terakhir adalah Tidak boleh keluar masuk kelas. iya. Jadi harus ingat ya, kita punya yang namanya peraturan kelas. Nah, berbicara tentang surat pribadi dan juga surat dinas, apa kalian pernah menuliskan sebuah surat kepada orang lain? Surat tertulis atau surat elektronik atau surat misalkan melalui WA? Pernah. Kepada siapa tuh? Kepada teman. Ada yang kepada orang tua terkadang? Tidak ada. Kapan biasanya kalian mengirimkan surat itu atau pesan itu? Hanya setiap hari Pak di Setiap kolom hari. meja. Nah, ini kan dekat nih yang namanya akhir tahun. Biasanya akhir tahun itu untuk agama yang non muslim itu melakukan apa? Nah, jadi pesan ini bisa juga dikirimkan untuk mengucapkan yang namanya selamat hari Natal. Nah, kita pada topik ini atau kalian itu diharapkan mampu menganalisis dan membedakan isi surat pribadi dan juga surat dinas. Sebelumnya kalian sudah membacakan apa yang sudah Bapak kirim melalui Google Classroom? Sudah? Sudah ya. Sudah memahami sebelumnya? Sudah paham? Sudah paham ya? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh pembelajaran kita hari ini, silakan kalian menggunakan HP untuk memindai barcode yang ada di depan. Apakah barcode-nya bisa diakses? Bisa, Ya, silakan kalian kerjakan. Di sana ada 2 soal terkait dengan surat pribadi dan surat dinas. Sudah selesai semuanya? Sudah. Iya. Jadi kita langsung saja pada topik permasalahannya, yaitu adalah surat pribadi dan surat dinas. Ya, ada yang bisa membacakan di sini poin pentingnya apa tentang surat pribadi?
untuk komunikasi secara pribadi. Iya, betul. Jadi surat pribadi ini surat yang ditulis untuk menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi. Misalkan nih, menanyakan tentang kabar, mengabari orang tua terkait dengan kondisi kita. Dan tujuannya itu adalah untuk mengungkapkan yang namanya perasaan, pikiran, dan emosi kepada orang-orang terdekat. Jadi misalkan orang-orang terdekat menerima pesan, berarti itu namanya adalah surat Pribadi. Berikutnya adalah ciri-cirinya nih. Bahasa yang digunakan bersifat subjektif atau pribadi. Jadi bahasanya itu cenderung bahasa keseharian, bahasa-bahasa yang kita sering ucapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu surat pribadi juga menggunakan kata ganti orang pertama atau orang ketiga. Jadi masih ya? Kata ganti orang pertama itu siapa? Aku, saya. Atau kalau orang ketiga? Iya, nama. Betul, dia atau nama seseorang. Dan yang paling penting itu tidak ada yang namanya sampul surat. Jadi kalian ketika menemukan surat itu bersifat kreasi, itu bisa disebut namanya surat pribadi. Nah, berbeda dengan surat pribadi, surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga kepada perseorangan atau kepada instansi lain, berisi hal-hal tentang kedinasan. Nah, kalian pasti akan lebih familiar dengan yang namanya surat resmi. Pernah menemukan atau menerima surat undangan orang tua untuk menghadiri apa? Nah, itu yang namanya surat dinas. Tujuannya kepada siapa? Kepada instansi, kepada staf atau pegawai. Ya, kepada orang tua. Ciri-cirinya yang pertama itu harus ada kop surat atau kepala surat. Lalu terdapat yang namanya nomor surat dan lampiran. Nah, beda halnya dengan yang namanya surat pribadi. Bahasa yang digunakan di dalam surat resmi atau surat dinas ini menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa formal. Artinya, di sini kita tidak diperbolehkan menggunakan bahasa keseharian. Contohnya, tidak boleh menggunakan kata aku, menggunakan kata kamu, itu tidak diperbolehkan di dalam surat dinas. Nah, yang terakhir itu adalah stempel instansi pada surat. Jadi harus ada yang namanya stempel atau bahasa mudanya itu adalah top surat. Di sini ada contoh surat ucapan kepada seorang penanya. Yang pertama adalah ucapan apa? Ayo ulang tahun atau apa? Ya, ini diucapkan ketika seseorang merayakan Natal. Berarti ini dikhususkan kepada siapa budayanya? Iya, kaum Nasrani atau orang-orang yang beragama Kristen. Lalu yang kedua, contoh surat pribadinya itu tentang apa suratnya? Tentang selamat apa? Di sini dia menyebutkan atau mengucapkan selamat hari raya kepada seseorang bernama Dina. Nah, biasanya hari raya ini identik dengan siapa? Agama Islam. Iya, agama Islam, orang-orang yang berkebudayaan Islam ya. Itu tadi adalah contoh surat pribadi. Nah, ini tadi adalah contoh surat resmi atau surat dinas. Yang pertama kan tadi Bapak menyebutkan ada namanya apa? Kop surat. Ya, surat atau kepala surat nih. Ini namanya adalah kepala surat. Jadi ada gambar, ada alamat, ada nama instansi atau nama tempat. Lalu ada apa lagi di sini? Nomor surat. Nomor surat dan bagian akhir ada yang namanya lampiran. Nah, di sini apa nih isinya? Ada yang bisa membaca dan menemukan isi tentang surat ini apa? Tentang dan peringatan 1 Muharram. Iya, peringatan 1 Muharram. Jadi dia mengundang masyarakat untuk ikut di dalam kerja bakti. Ya. Kalau ini apa? Dari instansi sekolah. Ya, SMP dari 4 Bagel.
ditujukan kepada orang tua untuk menghadiri rapat untuk mengkomunikasikan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Ada pertanyaan dulu terkait dengan surat ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan apa yang sudah Bapak bagikan di classroom ya. Silakan bentuk kelompoknya. Kelompok satu gimana? Ya. Sudah menerima LKPD-nya? Sudah. Ada suratnya di sana? Tidak ada ya? Nah, untuk menemukan suratnya, silakan kalian pindai yang ada di salin dia ini. Nah, setelah kalian masuk ke Google Drive, silakan kalian pilih sesuai dengan kelompoknya. Jadi di sana sudah Bapak bagikan tuh kelompok 1 ada suratnya, kelompok 2 ada suratnya, kelompok 3 juga ada suratnya ya. Silakan kalian pindai, silakan kalian cermati, lalu isi pertanyaan atau jawab pertanyaan yang sudah ada di sana. Kelompok 1 ada kesulitan? Sudah menemukan suratnya? Sudah. Kelompok 2 sudah menemukan suratnya? Sudah, Bapak. Kelompok 3? Kalau ada kesulitan silakan kalian bertanya kepada Bapak. Jadi di sana isi surat itu berbeda-beda ya anak-anak. Kelompok 1 ada surat pribadi khusus untuk seorang, ada surat dinas juga kepada instansi tertentu, berbeda dengan kelompok yang lain. Jadi kalian tidak bisa yang namanya kerjasama kepada kelompok lain, harus kerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai tugasnya? Dan kelompok 1 gimana? Sudah. Ya. Silakan untuk kelompok 1 Bapak minta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nanti Bapak minta untuk kelompok 3 menanggapi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya mewakili rekan kelompok untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Pertanyaan yang pertama, apa saja ciri-ciri surat pribadi? Ciri-ciri surat pribadi yang pertama menggunakan kata sapaan, menggunakan bahasa santai. Lalu yang kedua, apa saja ciri-ciri surat dinas? Yaitu terdapat kop surat, yaitu kop surat dari Dinas Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Lalu pertanyaan ketiga, apa perbedaan tujuan surat pribadi dan surat dinas? Tujuan surat pribadi untuk menyampaikan kabar kepada ibu guru, sedangkan surat dinas bertujuan untuk meminta perwakilan guru untuk mengikuti BIMTEK penulisan cerita anak. Pertanyaan keempat, bagaimana bahasa yang digunakan dalam surat pribadi berbeda dengan bahasa dalam surat dinas? Bahasa surat pribadi lebih santai, sedangkan bahasa surat dinas lebih baku dan formal. Baik, itu tadi hasil jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tunggu wabarakatuh. dulu kelompok 2. Kelompok 3 maaf bisa menanggapi. Iya, baik. Perkenalkan saya Maudie Praviana dari kelompok 3, izin menanggapi dari kelompok 1. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan tadi, itu sesuai ya dengan yang disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak, dan juga di sini penjelasannya sudah Nah, ya. Kelompok 3 setuju dengan jawaban tanggapan dari kelompok yang Setuju. Setuju ya. Terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus dulu nih. Yeay.
Kelompok 3 ingin presentasi, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Di sini mengenai surat perbedaan tujuan surat pribadi dan surat dinas. Tujuan daripada surat pribadi untuk menyampaikan kabar kepada ibu Nuri, sedangkan surat dinas bertujuan untuk meminta perwakilan guru untuk mengikuti bimtek penyelesaian cerita anak. Selanjutnya, tujuan surat pribadi adalah menyampaikan kabar kepada ayah ibu tentang kehidupannya di bintang, selama surat dinas bertujuan untuk meminta perwakilan guru untuk mengikuti bimtek penulisan cerita anak. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ya, kepada kelompok 2 bisa menanggapi apakah setuju atau ada yang berbeda. Baik, saya sebagai mewakili kelompok 2. Sudah bagus penampilan dari kelompok 3 dan bisa menyebutkan tujuan jelasnya. Cukup ya. Ya. Terima kasih kelompok 2 dan terima kasih juga kelompok 3 telah memaparkan hasilnya. Mari kita beri tepuk dulu. Jadi itu tadi kalian sudah belajar, sudah mengerjakan dan sudah bisa ya namanya membedakan surat pribadi dan surat dinas. Jadi itulah yang ingin Bapak ajarkan terkait dengan tujuan belajar sebelumnya. Kalian mampu yang namanya membedakan isi dari surat pribadi dan juga isi surat dinas. Nah, tujuannya apa? Ketika kalian di kehidupan nyata, kalian akan bisa membuatnya secara langsung, bisa membedakan nih. Oh, ini surat pribadi. Oh, ini surat dinas. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu terkait dengan tugas segala macam? Sudah diperbaiki, sudah diberikan apa ya? Sudah direvisi apa yang disebutkan syarat-syarat temannya tadi? Sudah? Kalau sudah, nanti pada pembelajaran akhir setelah keluar silakan kalian memfoto tugas kelompoknya. Cukup 1 orang saja yang memfoto, lalu kirimkan di Google Classroom ya untuk Bapak nilai lebih lanjut. Paham? Silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan melakukan asesmen seperti biasa, yaitu asesmen sumatif atau penilaian individu. Silakan kalian kembali pindah barcode yang ada di depan. Apakah ada kesulitan di dalam menjawab asesmen tersebut? Sudah semua, Pak. Silakan dijawab dulu. Sudah selesai semua? Sudah ya. Ya. Jadi itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, di sini ada sebuah pertanyaan refleksi nih kepada kalian semua. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah bermakna bagi kalian? Lalu apakah sudah paham dengan topik yang Bapak ajarkan sebelumnya? Apakah ada yang tidak kamu pahami mengenai topik yang diajarkan? Kalau tidak ada, nanti kita akan lebih lanjut membahasnya di Google Classroom. Apakah ada? Tidak ada. Berarti nanti secara singkatnya akan Bapak bagi kembali di Google Classroom terkait dengan pembelajaran ini. Nilai-nilai akan Bapak kasih juga di Classroom. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang apa? Tentang surat pribadi dan surat dinas. Ya, surat pribadi dan surat dinas. Biasanya cirinya yang pertama untuk surat pribadi adalah Ditujukan
Kalau di surat dinas, ditujukan untuk Administrasi kepenerbangan itu. nah ya itu apa yang telah kita pelajari hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita kembali berdoa semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi dan juga orang lain. Untuk itu silahkan bukan kepala sejenak berdoa dimulai. Sampai hari ini saja belajar kita hari ini. Silakan pelajari lebih lanjut terkait dengan surat dinas dan juga surat pribadi yang akan Bapak bagikan di Google Classroom untuk pertemuan berikutnya. Pak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.